Oke, jangan lupa bernapas kok gula tuti. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Boleh nggak saya membaca data di dalam ulangan 21 boleh nggak nih? Boleh, Oke, boleh baik. baca aja. Oke, sip. Di dalam ulangan 21 Bang, dikatakan di data 22 sampai 23. Dikatakan gini, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang dibiarkan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya ke abang, ayat ini cocok untuk Yesus atau cocok untuk Yudas? Ya, apa yang dituliskan itu adalah, oh iya, jawabannya cocok untuk Yesus atau untuk Yudas? Iya. Ya, Yesus. Oh, berarti Perkataan itu mengarah kepada Yesus. Oke. Yesus. Oke. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa, Bang? Kalau berbicara tentang dosa, Iya. Yesus memang adalah manusia, tetapi dia bukan manusia berdosa. Tapi katanya Iya. cocok dengan Yesus. Nah, maksudnya kan itu kan di perjanjian lama itu kan, kalau kita bicara tentang hukum Taurat, bicara tentang hukum moral itu kan kita bicara tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi seperti perumpamaan pada waktu Yesus diperhadapkan dengan orang-orang, dengan perempuan yang perempuan pelacur atau perempuan sundal. Kemudian orang-orang Yahudi kan mau melempari dengan batu. Kemudian mereka mau mencobai Yesus dengan cara itu. Tetapi Yesus berkata bahwa kalau yang mau melempari, apakah di antara kalian yang tidak dapat berbuat dosa? Artinya bahwa kalau seseorang merasa benar di sini, silakan melempari perempuan itu, gitulah. Iya. Enggak, maksud saya gini, Bang. Tadi kan pertanyaan saya tuh, siapa yang cocok kemudian di data ini duduk di sini? Kan datanya jelas nih. Apabila seseorang manusia berbuat dosa, di mana dosa yang diperbuatnya itu sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Nah, abang mengatakan ini cocok untuk Yesus. Maka saya bertanya, dosa Sorry, tadi kan pertanyaannya itu apakah cocok untuk Yesus atau Yudas ya? Sorry, Iya. aku itu kan saya nggak bisa, saya rarat ya bahwa itu bukan untuk Yesus karena tadi kan aku memang kurang konsentrasi, aku sedang jogging. Itu kan hukum itu kan diberikan oleh umat, diberikan untuk orang-orang, intinya pada manusia gitu loh. Iya, Jadi pada umumnya orang-orang bangsa Israel. Jadi ini cocok untuk siapa? Apabila seorang manusia berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini cocok untuk Yesus atau Yudas, Bang? Kalau dibuat pertanyaan seperti itu nggak cocok, Bang. Maksudnya saya nggak bisa menjawab itu karena itu bagian dari tradisi umat Israel pada zaman itu, orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi kalau pertanyaannya bahwa itu cocok untuk Yesus atau Yudas,
saya nggak bisa memberikan jawaban. Tapi kalau saya bisa bilang Yudas, berarti kecuali Yudas itu mewakili seluruh orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau jawaban saya adalah untuk umat manusia. Kayak gitu pada zaman itu ya. Ingat pada zaman itu, karena ini bicara tentang perjanjian lama. Kayak gitu. Iya, maksudnya gini Bang, apabila seseorang berbuat dosa, seseorang bukan umat, tapi seseorang nih yang dibahas di sini. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan Yesus dihukum mati dia dieksekusi di atas tiang salib katanya, menurut iman saudara Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan di dalam Ulangan 21:22 ini, apakah cocok untuk Yesus atau justru cocok untuk Yudas? Oh, itu nggak cocok untuk Yesus. Itu nggak cocok. Masya Allah. Jawabannya gitu. Nah, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwa Yudas itu menerima suap, Bang. Yudas menerima suap. Itu diterangkan di dalam kitab Matius 26 nomor 14 nomor 16. Yudas menerima suapan dari tentara Romawi sebesar 30 keping. Sementara orang yang menerima suap menurut Amsal 17:23 adalah orang yang terkutuk. Maka muncul pertanyaan. Seketika kemudian saudara mengatakan Ulangan 21:22 tidak cocok dengan Yesus, saya setuju. Saya setuju dengan Abang. Nah, sekarang kita masuk ke 23-nya. Maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah, orang yang digantung terkutuk oleh Allah ini cocok untuk Yesus atau untuk Yudas? Ya, kalau bicara mengenai tentang kutukan ya, pada dasarnya untuk Yudas memang dikatakan bahwa terkutuk. Tapi ya maksudnya apa sih yang apa sih yang menjadi puncak dari kutukan itu gitu loh. Maksudnya langsung ke poinnya aja. Di sini kan jelas tadi di data 22 itu tidak cocok dengan Yesus karena orang ini dosanya sepadan dengan hukuman mati. Maka kata Tuhan, orang yang dikutuk, orang yang mati hukuman mati digantung karena setara dengan perbuatan dosa yang setara dengan hukuman mati. Di data selanjutnya, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada malam itu, hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ini Yesus atau oknum lain? Jadi maksudnya, ulangi dulu Bang. Maksudnya Yesus yang terkutuk, Yesus yang disalib itu apakah terkutuk atau enggak? Kayak gitu kah atau pertanyaannya? Bukan. Kita enggak lari ke Yesus ini. Kita lari ke data kitabnya orang Yahudi yang Yesus pun baca. Yesus baca kitab ini. Yesus pelajari kitab ini. Maka muncul di data 22 kemudian, seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tadi bukan Yesus. Oke, kita lanjut. Maka janganlah mayat orang yang bukan Yesus ini dibiarkan bermalam-malam di tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah. Pertanyaan saya, siapa orang yang terkutuk oleh Tuhan ini? Yang mengutuk adalah Tuhan, bukan kita, tapi Tuhan yang mengutuk orang yang digantung di atas salib ini. Ini siapa? Orang yang dikutuk Tuhan ini siapa? Oh, kalau untuk orang yang dikutuk Tuhan itu saya belum terlalu tahu ya Bang Juma. Soalnya saya belum terlalu paham yang dikutuk itu siapa.
Nah, tadi kan saya tanya Bang, materi apa yang Abang bisa. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, nah ini, siapa orang yang digantung di tiang ini dikutuk oleh Elohim? Elohim yang mengutuknya, ini siapa? Apakah ini Yesus atau bukan? Kalau menurut saudara Gula Rute, ini siapa? Dikutuk oleh Tuhan. Ini siapa ini? Nggak ada yang dikutuk oleh Tuhan, Bang. Kalau yang sejauh aku pelajari nggak ada yang dikutuk, Bang. Nah, ini yang dikutuk ini adalah orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kan ada tadi. Bukan Tapi Yesus. saya belum, saya nggak tahu apa maksudnya, sejauh ini saya belum pernah tahu kalau siapa yang dikutuk gitu loh. Oke, saya kasih data 3 Ya. dari Galatia 3:13. Ini siapa, Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Oke, coba bacakan dulu, Bang. Tolong. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu, bukan kayu salib ini ya, salib ini kan bahasa Arab. Di situ diteruskan ksulon, artinya orang yang digantung di pohon, di tiang kayu. Ini siapa ini, Bang? Kalau perkataan itu ditujukan memang itu berkaitan dengan tradisi Romawi. Jadi untuk penyaliban itu adalah satu penghinaan, satu kebodohan, dan satu kegilaan. Kalau tradisi orang Romawi seperti itu, sehingga dikatakan bahwa juga Alkitab menegaskan bahwa Yesus sudah menanggung kutuk dosa manusia, karena dengan keberadaan manusia itu tidak mampu untuk membuka ikatan maut itu, sehingga hanya Yesus yang dapat membuka tali maut itu. Sehingga dalam penegasan kata itu seperti itu, karena untuk manusia membuka dirinya sendiri itu dari ikatan dosa itu nggak bisa gitu, Bang. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya itu kan ya seperti yang tadi saya sampaikan, Bang, bahwa tradisi umat Yahudi itu kan bangsa Romawi itu kan penyaliban itu adalah satu penghinaan dan kebodohan, kegilaan. Iya, jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini siapa, Bang? Ya, terkutuk itu kan dalam penegasan bahasa harusnya manusia yang menanggung kutuk dosa itu, tapi akhirnya Yesus yang mengambil bagian itu gitu. Berarti Yesus yang terkutuk. Bukan Yesus yang terkutuk, tapi Yesus mengambil bagian itu. Iya, maksud ini kan terkutuklah orang yang digantung pada kayu tiang ini. Ini siapa, Bang? Yang terkutuk ini siapa? Jadi yang dimaksud dengan terkutuk itu begini, kalau yang saya pahami ya, yang dimaksud dengan terkutuklah Yesus, kayak gitu. Nah itu jelas diksinya. Berarti yang terkutuk adalah, tapi ini beda ya, menanggung kutuk dosa. Jadi kayak gitu. Bang Larete, saya bantu jawab boleh nggak? iya, yang terkutuk ini siapa? Yang terkutuk ini Ini siapa? Kristen atau Islam yang mau bantu jawab? Saya sama dengan Bang Gula, aman. Oke. Lanjut. Aku lagi jogging, Bang. Cuma nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, nggak yang apa-apa. bantu. Betul. Tadi Oke, kan di oke. awal saya nanya, saudara menguasai apa gitu ya?